Pada hari yang mengerikan itu, ketika bumi telah hancur dan alam semesta berhenti berputar, umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tempat yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam kengeriannya, matahari digambarkan begitu dekat, hanya sejauh 1 mil di atas kepala. Panasnya membakar kulit, membuat manusia kepanasan dan kehausan hingga tak tertahankan. Keringat manusia bercucuran hingga tenggelam, hingga mencapai leher mereka. Bau menyengat, udara berat oleh kecemasan, ketakutan dan keputusasaan. Inilah hari pembalasan. Hari di mana tidak ada satupun jiwa yang bisa lari dari penilaian amal perbuatan mereka pada hari itu. Kengerian padang mahsyar mencapai puncaknya. Orang yang dulunya saling mencintai, kini tak ingin saling mengenal. Suami lari dari istrinya, tak ingin berbagi kesalahan atau beban dosa. Istri lari dari suaminya, tak ada lagi kasih sayang yang tersisa. Yang ada hanyalah kepanikan untuk menyelamatkan diri masing-masing. Anak-anak lari dari orang tuanya, tak ingin ditanya apa yang telah mereka perbuat semasa hidupnya. Orang tua lari dari anak-anaknya, takut dimintai pertanggungjawaban atas pendidikan dan nilai moral yang mereka ajarkan. Sahabat lari dari sahabatnya. Tak ada lagi persahabatan. Semua sibuk dengan urusan diri sendiri. Semua orang hanya memikirkan satu hal. Bagaimana nasibku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, semua nabi, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, hingga Nabi Isa, semuanya sibuk dengan diri mereka sendiri. Mereka takut akan pertanyaan-pertanyaan Allah yang akan menimbang setiap amal perbuatan yang telah mereka lakukan. Bahkan nabi-nabi besar pun tidak mampu memberikan syafaat pada umatnya. Mereka hanya bisa berkata, nafsi, nafsi. Nafsi yang berarti diriku, diriku, diriku. Namun, ada satu sosok yang berbeda di tengah-tengah lautan manusia yang gemetar ketakutan. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah tidak sibuk mengurus dirinya sendiri. Beliau satu-satunya yang tak memikirkan nasib pribadinya. Di tengah teriknya matahari jang membakar, di bawah tekanan dan horor padang mahsyar, Rasulullah mondar-mandir dengan penuh kepedulian. Apa yang beliau cari? Umatku, umatku, teriak beliau dengan penuh cinta. Rasulullah tidak mau masuk surga tanpa umatnya. Rasulullah mencari satu persatu umatnya di antara miliaran manusia yang berkumpul di padang luas yang tak berujung itu. Ketika Rasulullah menemukan mereka, umat yang setia, yang selama hidupnya memegang teguh ajaran Rasulnya, hati beliau dipenuhi cinta dan kasih sayang yang tak terukur. Rasulullah tidak hanya memanggil umatnya, tapi beliau juga meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikan aku izin untuk memberi minum kepada umatku. Allah pun berfirman, ini telaga Al-Kautsar. Wahai Muhammad, beri minum umatmu. Betapa bahagianya umat Rasulullah ketika beliau memanggil mereka satu persatu, memberikan mereka minuman dari telaga yang airnya begitu murni dan sejuk. Seteguk saja dari telaga Al-Kautsar cukup untuk menghilangkan rasa haus mereka untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi panas, tidak ada lagi dahaga, hanya kelegaan yang luar biasa. Namun kengerian di padang mahsyar belum berakhir. Setelah memberikan minum kepada umatnya, Rasulullah sujud di hadapan Allah, memohon sesuatu yang lebih besar. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari jembatan Sirat. Sirat adalah jembatan tipis yang membentang di atas api neraka jahanam. Di bawah jembatan itu, api berkobar-kobar, siap menelan siapa saja yang tergelincir. Jembatan ini lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang, dan semua manusia harus melewatinya. Bagi mereka yang beriman dan amalnya banyak, mereka akan melintasinya dengan cepat. Namun, bagi yang penuh dosa, mereka akan tergelincir dan jatuh ke dalam api neraka. Ketika umat Rasulullah melewati jembatan Sirat, Nabi Muhammad berdiri di ujung jembatan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, selamatkan mereka. Ya Allah, selamatkan umatku. Beliau menyaksikan dengan penuh kepedihan ketika sebagian umatnya tergelincir dan jatuh ke dalam api jahanam. Ketika melihat hal itu, Rasulullah kembali sujud, memohon dengan penuh kepasrahan. Ya Allah, selamatkanlah umatku yang masih memiliki iman di dalam hatinya, walau sekecil biji kurma. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya yang tak terhingga mengabulkan doa Rasulullah.
Selamatkan mereka wahai Muhammad. Rasulullah pun bergegas menuju pintu neraka untuk menyelamatkan mereka. Saat bertemu dengan umatnya yang telah mengalami siksaan neraka, tubuh mereka terbakar dan wajah mereka rusak parah. Dengan penuh kasih, Rasulullah memeluk mereka, membawa mereka keluar dari neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Tetapi kengerian di padang mahsyar belum selesai. Masih ada umat Rasulullah yang tertinggal di neraka. Beliau kembali sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini dengan tangisan yang lebih dalam. Ya Allah, selamatkanlah umatku yang di dalam hatinya masih ada iman, meski hanya sebesar biji jagung. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kembali mengizinkan Rasulullah untuk menyelamatkan mereka. Rasulullah kembali ke neraka. Kali ini menyelamatkan ribuan, bahkan jutaan umatnya yang masih tersiksa di sana. Rasulullah melihat mereka dengan air mata, penuh cinta dan kasih, memeluk mereka dan membawa mereka ke dalam surga, tempat di mana mereka tidak akan merasakan penderitaan lagi. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan banyak dari umatnya, masih ada lagi yang tersisa di neraka. Rasulullah kembali sujud di hadapan Allah untuk terakhir kalinya memohon, Ya Allah, demi kasih sayang-Mu yang tak terbatas, selamatkanlah umatku yang tidak punya amal selain hanya mengatakan La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya yang tak terbatas mengizinkan Rasulullah untuk menyelamatkan mereka. Dan untuk terakhir kalinya, Rasulullah berlari ke neraka, membawa mereka yang tidak punya amal selain tauhid, kalimat La ilaha illallah. Mereka yang tadinya terpuruk dalam siksaan neraka, kini dibebaskan oleh Rasulullah dan dimasukkan ke dalam surga dengan wajah yang berseri-seri dan hati penuh rasa syukur. Pada hari itu, kengerian padang mahsyar adalah nyata bagi mereka yang tidak beriman, bagi mereka yang mengabaikan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidup di dunia. Mereka ditinggalkan oleh sahabat, keluarga, dan bahkan orang-orang yang dulu dekat dengan mereka. Tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi tempat bersembunyi dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap dosa yang pernah dilakukan terungkap dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi mereka yang beriman, harapan masih ada. Rasulullah tidak akan pernah menyerah untuk menyelamatkan umatnya. Beliau adalah penyelamat, sang pembawa syafaat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa kita dari kegelapan menuju cahaya, dari siksaan menuju rahmat. Hari itu hari yang penuh ketakutan dan kecemasan, juga menjadi hari kemenangan bagi mereka yang tetap teguh dalam iman. Ketika yang lain tenggelam dalam ketakutan, Rasulullah dengan cinta yang luar biasa datang membawa harapan. Di bawah bimbingan dan syafaatnya, umat Islam yang terselamatkan akan menuju surga, meninggalkan kengerian padang mahsyar dan mendapatkan nikmat yang abadi. Sahabat surga Firdaus, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari pembahasan kali ini. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Surga adalah tempat yang dipenuhi oleh keindahan yang tak terbayangkan oleh akal manusia. Setiap sudut surga dihiasi dengan taman-taman yang mempesona, di mana bunga-bunga selalu mekar dengan warna-warna yang cerah dan wangi semerbak memenuhi udara. Pohon-pohon yang rindang tumbuh di sepanjang jalan, memberikan kesejukan dan kehangatan yang menyelimuti hati para penghuninya. Pepohonan itu tidak seperti pohon-pohon di dunia. Daun-daunnya berkilauan seperti permata, dan buah-buahnya selalu segar, siap untuk dinikmati kapan saja tanpa ada batas. Sungai-sungai yang jernih mengalir di bawah taman-taman ini. Ada sungai dari air yang murni dan segar, sungai dari susu yang rasanya tidak pernah berubah, sungai dari arak yang lezat
namun tidak memabukkan, dan sungai dari madu yang manis dan bersih. Setiap sungai itu mengalir dengan tenang, menciptakan simfoni alam yang menenangkan jiwa. Bayangkan betapa damainya berjalan di tepi sungai-sungai itu, ditemani oleh angin sepoi-sepoi yang membawa aroma bunga-bunga surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keindahan ini dalam Al-Quran, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring bersih. Di sepanjang tepian sungai terdapat istana-istana megah yang terbuat dari emas, perak, dan permata. Istana ini bukan sekedar bangunan, tetapi lambang kemuliaan dan penghormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Setiap ruangan di dalamnya dihiasi dengan permadani yang indah, penuh dengan detail seni yang memanjakan mata. Tidak ada rumah di dunia yang dapat menandingi keindahan dan kenyamanan istana-istana surga ini. Penghuninya tinggal di sana dengan damai, bebas dari segala kekhawatiran dan ketakutan yang pernah ada di dunia. Surga adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan sempurna, di mana tidak ada sedikit pun kesedihan, kecemasan, atau penderitaan. Di dunia, manusia seringkali hidup dengan perasaan campur aduk antara kebahagiaan dan kesedihan, antara ketenangan dan kegelisahan. Namun di surga, semua itu hilang. Setiap penghuni surga akan merasakan kedamaian yang abadi. Hati mereka dipenuhi dengan rasa syukur dan kebahagiaan yang tak terhingga. Mereka tidak lagi merasakan lelah, tidak ada penyakit, dan tidak ada penuaan. Tubuh mereka selalu dalam keadaan prima, dengan kekuatan dan vitalitas yang tak pernah memudar. Para penghuni surga tidak akan pernah merasa jenuh, karena setiap hari di surga adalah hari yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan yang baru. Setiap kali mereka menginginkan sesuatu, hal itu segera hadir di hadapan mereka, mewujud dengan sempurna tanpa perlu usaha atau penantian. Allah berfirman di dalam surga itu, ada segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Tak hanya itu, kebahagiaan mereka semakin bertambah, karena dikelilingi oleh orang-orang yang mereka cintai, keluarga sahabat, dan orang-orang saleh yang mereka kenal di dunia. Mereka berkumpul bersama dalam keadaan yang penuh kedamaian, berbincang dengan penuh keakraban dan cinta, tanpa ada rasa iri atau dendam di antara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan semua rasa kebencian dari hati para penghuni surga, sehingga mereka hidup dalam kebahagiaan dan persaudaraan yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Kenikmatan di surga tidak hanya berupa keindahan fisik dan material, tetapi juga mencakup kenikmatan keimanan yang jauh lebih dalam dan bermakna. Salah satu kenikmatan terbesar yang akan dirasakan oleh penghuni surga adalah kesempatan untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah anugerah tertinggi yang diberikan kepada mereka yang beriman dan saleh. Memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebahagiaan yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, lebih indah dari segala keindahan yang ada di surga. Saat penghuni surga diberi kesempatan ini, hati mereka dipenuhi dengan cinta yang mendalam kepada Allah. Perasaan syukur dan kebahagiaan meluap-luap, menghapus segala kenikmatan lain yang pernah mereka rasakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Dalam momen yang luar biasa ini, setiap jiwa yang beriman merasakan kedekatan dengan Allah yang tiada bandingannya. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari ini. Karena dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati mereka merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang abadi. Setiap kali mereka diizinkan untuk memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, perasaan cinta mereka kepadanya semakin kuat, dan mereka menyadari betapa besar rahmat dan kasih sayang yang Allah curahkan kepada mereka. Di surga makanan dan minuman yang lezat tersedia tanpa batas, dalam bentuk yang paling sempurna dan tak terbayangkan di dunia. Para penghuni surga
akan menikmati hidangan-hidangan yang disajikan di atas piring-piring emas dan minuman yang disuguhkan dalam piala-piala perak. Buah-buahan yang segar selalu tersedia dengan beragam rasa dan bentuk yang bisa dinikmati kapan saja mereka inginkan. Tidak ada rasa kenyang atau kekenyangan, karena di surga setiap makanan memberikan kebahagiaan yang tidak pernah menimbulkan ketidaknyamanan. Bayangkan menikmati makanan yang paling lezat dengan rasa yang sempurna tanpa ada rasa bosan atau jenuh. Setiap gigitan adalah kenikmatan yang tak tertandingi. Setiap tegukan minuman adalah kesejukan yang menenangkan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan gelas-gelas, dan di dalam surga itu ada segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang oleh mata, dan kamu kekal di dalamnya." Para penghuni surga juga akan mengenakan pakaian dari sutra yang halus, yang memberikan kenyamanan dan keindahan. Sutra yang dipakai di surga bukanlah seperti sutra di dunia, tetapi jauh lebih lembut dan lebih indah. Mereka akan dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas dan mutiara, tanda kemuliaan dan penghargaan atas amal-amal saleh yang mereka lakukan di dunia. Di surga, para penghuni akan dilayani oleh pelayan-pelayan yang selalu muda, tampan, dan cantik. Para pelayan ini hadir untuk memenuhi setiap kebutuhan penghuni surga, siap melayani dengan senyum dan keceriaan yang tak pernah hilang. Pelayan-pelayan ini digambarkan sebagai mutiara yang bertaburan, melambangkan kesempurnaan dan keindahan yang abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka adalah mutiara yang bertaburan." 8 kenikmatan yang dirasakan penghuni surga menurut Al-Quran. Gambaran kenikmatan surga seringkali mengundang rasa penasaran kita semua, bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan berbagai kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan oleh mata, telinga ataupun hati manusia. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang mengisahkan kenikmatan yang akan dirasakan oleh para penghuni surga. Di sini kita akan membahas 8 kenikmatan luar biasa yang disebutkan dalam kitab suci kita, Al-Quran. Mari kita renungkan, apa saja kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah ini. Pertama, kebahagiaan sejati. Ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar di surga daripada kesempatan untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi umat muslim yang berhasil mencapai derajat tinggi di sisi Allah, mereka akan diberi karunia ini, sebuah anugerah yang tak tertandingi oleh apapun. Seperti disebutkan dalam surat Al-Qiyamah, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Bayangkan saat-saat indah ketika para penghuni surga diizinkan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh kasih sayang dan rahmat. Hati mereka dipenuhi rasa cinta dan syukur yang melimpah. Tak ada lagi kegundahan, tak ada kesedihan. Semua penderitaan dan kesulitan yang pernah dialami di dunia seketika sirna. Perasaan damai, tenang, dan penuh kebahagiaan mengalir dalam jiwa, lebih dari apa yang bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah puncak kebahagiaan, sumber ketenangan abadi yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sungai-sungai kenikmatan. Setelah masuk ke surga, penghuni surga akan menemukan sungai-sungai yang mengalir dengan air yang luar biasa. Ada sungai air yang jernih, tak pernah berubah rasa dan baunya, selalu segar seperti di hari pertama. Selain itu ada juga sungai dari susu yang rasanya tak berubah, sungai arak yang lezat namun tidak memabukkan, serta sungai madu yang manis dan bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini dalam Al-Quran melalui surat Muhammad ayat 15. Di dalamnya ada sungai air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai susu yang tidak berubah rasanya, sungai khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai madu yang disaring. Bayangkan betapa nikmatnya suasana di surga ini, dengan aliran sungai yang begitu menenangkan, memberikan ketenangan bagi jiwa yang dahaga. Setelah menjalani kehidupan dunia, para penghuni surga dapat menikmati sungai-sungai ini tanpa khawatir akan keburukan atau penyakit.
Mereka minum dari sungai-sungai ini, merasakan kenikmatan yang tak tertandingi. Seolah segala keinginan dan harapan mereka terwujud dalam bentuk yang paling sempurna. Perhiasan dan pakaian sutra, kenikmatan. Surga tak hanya berupa pemandangan dan minuman yang lezat. Para penghuni surga juga akan diberi perhiasan-perhiasan yang indah, termasuk gelang dari emas dan mutiara, serta pakaian yang terbuat dari sutra halus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Setiap detail kehidupan di surga adalah refleksi dari keindahan dan kesempurnaan. Sutra yang halus dan tebal akan menghiasi tubuh mereka, memberikan kenyamanan yang luar biasa. Tak hanya itu, perhiasan yang dipakai oleh penghuni surga adalah tanda kemuliaan dan penghargaan atas amal saleh yang telah mereka lakukan di dunia. Mereka tak lagi merasakan ketidaknyamanan seperti di dunia. Tubuh mereka akan terasa ringan dan penuh energi tanpa ada rasa lelah atau sakit. Semua itu adalah bagian dari kebahagiaan abadi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Segala keinginan segera terkabul. Di dunia seringkali kita dihadapkan pada keterbatasan dalam mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun di surga, setiap keinginan penghuni surga akan segera terkabul. Mereka hanya perlu menginginkannya dalam hati, dan seketika itu pula apa yang mereka inginkan akan terwujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini dalam surat Az-Zuhruf ayat 71. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan gelas-gelas, dan di dalam surga itu ada segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Tidak ada batasan untuk kebahagiaan dan kenikmatan di surga. Apapun yang diinginkan akan datang dengan cepat dan dalam bentuk yang terbaik. Makanan lezat, minuman segar, dan segala macam keinginan akan tersedia tanpa usaha dan penantian. Hati mereka selalu dipenuhi rasa syukur karena setiap saat mereka diselimuti oleh rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelayan yang selalu muda sebagai bagian dari keindahan surga. Penghuni surga akan dilayani oleh pelayan-pelayan yang awet muda. Mereka selalu tampil dalam bentuk yang paling indah dan mempesona, seolah-olah mutiara yang bertaburan. Di sekitar penghuni surga, pelayan-pelayan ini akan memenuhi setiap kebutuhan penghuni surga tanpa ada sedikit pun kelelahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Bayangkan betapa damainya suasana di surga dengan para pelayan yang sigap dan selalu siap membantu. Dengan senyuman dan kerendahan hati, mereka menyajikan minuman segar dan makanan lezat yang tak pernah habis. Tak ada rasa lelah, tak ada rasa penat, hanya kebahagiaan dan kenikmatan yang mengalir tanpa henti. Kedamaian abadi. Salah satu kenikmatan terbesar di surga adalah hilangnya segala bentuk permusuhan dan dendam. Di dunia hati manusia seringkali dipenuhi oleh rasa cemas, marah, dan dendam. Namun di surga, semua itu lenyap. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan semua perasaan negatif dari hati para penghuninya. Mereka hidup dalam kedamaian, saling bersaudara, tanpa ada kebencian atau perselisihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Di surga, tidak ada kebohongan, tidak ada omong kosong, tidak ada kesalahpahaman. Semua penghuni surga hidup dalam ketenangan dan kedamaian yang abadi. Mereka saling mencintai dan menghormati satu sama lain, seolah-olah tak pernah ada perselisihan sebelumnya. Ini adalah kedamaian yang sesungguhnya, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang hidup dengan ketakwaan di dunia. Kehidupan yang abadi dan mudah. Penghuni surga akan selalu berada dalam keadaan muda, sehat, dan kuat. Di dunia manusia seringkali dihadapkan pada penuaan dan penyakit, namun di surga semua itu tidak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur muda bagi para penghuninya. Mereka tidak akan pernah merasa lelah atau sakit. Di surga tubuh mereka selalu dalam kondisi terbaik, dengan kekuatan dan vitalitas yang tak pernah pudar. Mereka tidak akan pernah merasakan kelemahan
atau kelelahan, hanya kebahagiaan yang berlimpah setiap hari. Bidadari yang cantik jelita bagi mereka yang beriman. Di surga juga terdapat bidadari yang cantik jelita, bermata jeli, dan bersih seperti mutiara yang tersimpan baik. Mereka adalah bagian dari kenikmatan surga yang diberikan sebagai balasan bagi amal baik yang dilakukan selama di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ada bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan, keberadaan bidadari di surga adalah simbol keindahan dan kemurnian. Mereka adalah ciptaan Allah yang sempurna, diciptakan khusus untuk penghuni surga, sebagai bagian dari balasan nikmat yang luar biasa. Apa yang didapat perempuan di surga kelak? Pertanyaan tentang apa yang akan didapatkan kaum perempuan di surga kerap kali muncul, terutama saat kita mendengar bahwa laki-laki akan ditemani oleh bidadari. Lalu bagaimana dengan kaum perempuan? Ustadz Adi Hidayat memberikan penjelasan indah mengenai hal ini. Merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan surga, beliau menerangkan bahwa sebagian dari orang-orang bertakwa akan tinggal di taman-taman surga yang sangat indah, dekat dengan sungai-sungai yang mengalir. Sungguh, sebagian dari orang-orang bertakwa akan ada yang tinggal di taman-taman surga. Masya Allah, kata Ustadz Adi Hidayat. Beliau mengajak kita membayangkan bagaimana tinggal di sebuah rumah yang dekat dengan taman. Di dunia saja sudah begitu menakjubkan. Bunga-bunga yang indah, air yang mengalir tenang, serta kesejukan yang menenangkan. Anda kalau tinggal di suatu komplek, bukankah yang paling indah adalah rumah yang dekat dengan taman? Menikmati airnya, bunganya, buahnya, sungainya, lanjut beliau. Namun keindahan surga tentu jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan di dunia. Di surga, bukan hanya keindahan yang didapat, tetapi juga kenikmatan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan perempuan yang masuk surga? Jika laki-laki dilayani oleh bidadari, apakah ada yang serupa untuk kaum perempuan? Menjawab pertanyaan ini, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa tidak ada istilah bidadara di surga. Sebaliknya yang ada adalah pangeran-pangeran surga yang akan melayani kaum muslimah. Pangeran-pangeran surga, ungkap beliau, mereka memiliki kecantikan dan ketampanan yang tak tertandingi, seperti mutiara yang berkilauan, sesuatu yang tak pernah terlihat di dunia dan tak pernah terdengar kisahnya. Kecantikan dan ketampanan para pelayan surga ini pun tak bisa dibandingkan dengan apa yang dapat dibayangkan manusia saat ini. Ustadz Adi Hidayat menegaskan bahwa bayangan kita tentang keindahan ini tidak akan mampu menyamai kenyataan yang sesungguhnya. Wajah mereka seperti mutiara yang berkilau, membawa gelas-gelas dengan untaian indah dan gemerlap, dengan lapisan emas serta mutiara. Senyumnya menawan tak terlukiskan. Dengan demikian, jelas bahwa kaum perempuan di surga akan dilayani oleh pangeran-pangeran surga yang memiliki keindahan dan kebaikan yang tak pernah disaksikan di dunia. Ini adalah bagian dari keindahan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang beriman dan taat. Nama-nama surga dalam Islam, di dalam Al-Quran dan hadis, disebutkan bahwa surga tidak hanya satu, melainkan terdiri dari beberapa tingkatan, masing-masing dengan keindahan dan kenikmatan yang luar biasa. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengungkap nama-nama surga yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Apa saja nama-nama tersebut dan apa keistimewaan masing-masing. Pertama, surga Firdaus. Surga Firdaus merupakan surga yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas. Surga ini juga disebut sebagai surga dengan tingkatan tertinggi. Surga Firdaus disiapkan bagi orang beriman yang khusyuk dalam salat, menunaikan zakat, menjaga diri, dan menghindari zina. Orang-orang beriman yang senantiasa menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga termasuk golongan calon penghuni surga Firdaus. Keberadaan surga Firdaus dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 107, artinya, sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Kedua, surga Aden. Surga Aden diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dari intan putih. Surga ini dihuni oleh orang-orang yang beriman karena kesempurnaan iman dan Islamnya. Surga Aden juga diperuntukkan bagi orang yang bersabar menerima ujian dalam hidupnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai surga Aden tercatat dalam surat Asy-Syaff ayat 12, artinya, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Ketiga, surga Naim. Surga Naim disebut juga sebagai surga kenikmatan. Surga ini adalah tempat bagi orang-orang yang senang mengerjakan amal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 8, artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Keempat, surga Mawa. Kata Mawa berasal dari Awiyahwi, yang artinya menyatu dengan suatu tempat dan menetap di sana. Ahli tafsir Atta mengatakan, surga Makwe disebut sebagai tempat tinggal Jibril dan para malaikat lainnya. Jannatul Makwa atau surga Makwa menjadi tempat orang-orang beriman yang bertakwa, beramal saleh, menahan hawa nafsu, dan meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Makwa disebutkan dalam surat An-Najm ayat 15, artinya, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Kelima, surga Darussalam. Surga Darussalam adalah surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yakut merah. Para penghuninya kelak adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, merenungkan tanda-tanda kebesarannya, dan orang yang selalu mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 127, artinya, bagi mereka disediakan tempat yang damai, surga di sisi Tuhannya, dan Dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Keenam, Darul Mukamah. Darul Mukamah adalah sebutan untuk surga yang diciptakan dari permata putih. Ciri penghuni surga ini adalah orang yang senantiasa berpegang teguh kepada iman dan Islam dan memperbanyak amal saleh. Kelak orang-orang yang pandai bersyukur akan ditempatkan di surga Darul Mukamah. Bukti keberadaan surga ini dijelaskan dalam surat Fathir ayat 35, artinya yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Ketujuh, Makamul Amin, orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditempatkan di Makamul Amin. Surga ini adalah tempat kembali bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 51, artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Kedelapan, surga Khuldi. Beruntunglah bagi orang-orang yang semasa hidupnya selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Mereka akan dikumpulkan dalam surga Khuldi, surga yang diciptakan dari marjan merah dan kuning. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 15, artinya, Kananun, katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka? Itulah beberapa nama-nama surga yang tercantum dalam Al-Quran. Semoga dapat meningkatkan iman, sehingga kita termasuk dalam golongan umat muslim penghuni surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.